Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ada sebagian manusia yang menempatkan dirinya sebagai orang yang teratas. Mereka merasa lebih dibanding yang lain, merasa lebih pandai, merasa lebih kaya, merasa lebih bermanfaat untuk orang lain, merasa lebih alim, merasa lebih mengetahui tentang urusan agama, dan seterusnya. Padahal itu hanya menurut perasaan mereka sendiri, bukan penilaian orang lain, terlebih lagi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mampu menilai siapa yang lebih baik dan siapa yang belum baik itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui di antaranya ujian-ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memberi ujian kepada umatnya, di antara tujuannya adalah mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Untuk sesuatu yang merasa lebih itu kalau terus-menerus akan terjerumus pada cenderung meremehkan orang lain. Kalau sudah merasa lebih dan meremehkan orang lain, itu akan masuk pada jurang kesombongan. Karena sombong itu batarul haq wahum tunnas, menolak kebaikan dan meremehkan orang lain. Adapun penjelasannya seperti berikut. Pengertian menyombongkan diri. Sombong adalah melihat diri sendiri lebih besar dari orang lain. Orang sombong itu memandang dirinya lebih sempurna dan memandang orang lain rendah atau hina dibanding dirinya. Al-kibru batarul haq wa hum tunnas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan takabur dan ujub. Yang membedakan takabur dari sifat ujub, membanggakan diri silau dengan diri sendiri. Sifat ujub hanya membanggakan diri tanpa meremehkan orang lain. Sedangkan takabur di samping membanggakan diri juga meremehkan orang lain. Manusia tidak berhak menyombongkan diri. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak berhak untuk berlaku sombong. Orang yang merasa tinggi di dunia, di akhirat akan menjadi rendah dan hina. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasadam wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qasas 83. Penjelasan Al-Qasas 83. Ketahuilah, wahai manusia, bahwasanya negeri akhirat itu dan apa yang ada padanya dari kenikmatan surga akan kami jadikan dan kami khususkan bagi mereka yang tidak menginginkan kedudukan, kesombongan, dan juga merasa tinggi
kepada sesama orang-orang yang beriman, dan juga akan diberikan bagi mereka yang tidak berbuat kerusakan di muka bumi dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Semua itu adalah balasan yang terpuji dan keberhasilan dengan keimanan dan yang mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan kesyirikan padanya, serta jauh dari kemaksiatan. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, yang bisa merasa lebih atau menganggap dirinya lebih itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan manusia adalah makhluk yang benar-benar lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Lalu pertanyaannya, mengapa manusia bisa berlaku merasa lebih dibanding yang lain? Itu tentu ada penyebab-penyebabnya. Dalam kesempatan ini, kami akan mengaturkan penyebab-penyebab manusia merasa lebih dibanding yang lain, atau istilah lain, sombong dan meremehkan orang lain. Penjelasannya seperti berikut. Di antara penyebab manusia menyombongkan diri: 1. Membanggakan diri sendiri atau ujub. Seseorang memandang dirinya memiliki kelebihan dari orang lain, maka dari ujub ini muncul kesombongan, dan ujub merupakan perkara yang membinasakan berdasarkan salasun muhlikat, syukhun mutok, wahaban muttaba, wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan, yaitu sifat syuh, rakus, dan bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub seseorang terhadap dirinya. Hadis riwayat Tabarani. Yang kedua, merendahkan orang lain. Bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad a'jabathu nafsuhu fa khashafallahu bil ardo fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seorang laki-laki sedang bergaya dengan kesombongan, berjalan dengan mengenakan 2 burdahnya, jenis pakaian bergaris-garis atau pakaian yang terbuat dari wol hitam. Dia mengagumi dirinya, lalu Allah membenamkannya di dalam bumi, maka dia selalu terbenam ke bawah di dalam bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. 3. Suka menonjol-nonjolkan dirinya sendiri. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'ak min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin. Pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami akan mengusir kaummu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami. Berkata Syu'aib, dan apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak menyukainya? Al-A'raf 88. 4. Mengikuti hawa nafsu. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafarikon kadzabtum wa farikon taktulun. Apakah setiap datang kepadamu
seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Al-Baqarah 87. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk mengutamakan dunia dan mengikuti hawa nafsu. Terus memerintahkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Namun dalam mengendalikan hawa nafsu itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi benar-benar sangat sulit. Karena fa'inan nafsa la amaratum bisu. Hawa nafsu itu cenderungnya mengajak manusia untuk melakukan maksiat, kedurhakaan. Karena melakukan maksiat dan kedurhakaan, maka manusia menjadi sombong. Dalam kesempatan ini kami menghaturkan kepada saudara-saudara semuanya tentang akibat berlaku sombong. Penjelasannya seperti berikut. Akibat dari sikap sombong. 1. Pertama, dari perbuatan yang dinilai dosa. Sombong itu merupakan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 34. 2. Sombong termasuk penyebab syirik. Fasajadal malaikatu kulhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Shot 73 hingga 74. 3. Di akhirat akan menempati neraka. Udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Az-Zumar 72. 4. Penghalang masuk surga. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Al-A'raf 13. 5. Sikap sombong tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. La jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. An-Nahl 23. 6. Penyebab su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci mati
hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Al-Mu'min 3:5. 7. Penyebab berpaling dari ayat-ayat Allah. Sa'asrifu an ayatiyalladzina yatakabbaruna fil ard. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi. Al-A'raf 146. 8. Sikap sombong itu penyebab dosa besar. Laulam takunu tudnibuna la khiftu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu. Jika kamu tidak berbuat dosa, sungguh aku mengkhawatirkan kamu pada perkara yang lebih besar dari itu, yaitu ujub, kagum terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Tabarani. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan tentang kebahagiaan negeri akhirat. Itu hanya untuk orang-orang atau hamba Allah yang tidak sombong. Semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam golongannya, sehingga bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan di negeri akhirat. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.